Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada hari ini di Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Di mana kita ketahui Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang diturunkan oleh malaikat Jibril ini secara berangsur-angsur dengan jalan mutawatir. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran ada hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya bagi kamu. Kita ketahui kandungan surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi kita setiap orang muslim dan mukmin untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi selama pemimpin kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apapun perintahnya, tentu kita patuhi. Kemudian yang terakhir, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu juga sebaliknya, jika mereka sebagai pemimpin kita memerintahkan untuk kepada jalan kebatilan, tentu tidak wajib bagi kita untuk mematuhinya. Berikut dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup ini kita belajar tentang surat An-Nahl ayat 64, di mana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun kandungan surat An-Nahl ayat 64 ini adalah sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kemudian yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga kita sebagai umat Islam bisa melihat kebenaran dan mana yang batil. Kemudian berikutnya, sebagai petunjuk bagi kita menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Terakhir, sebagai rahmat bagi kita sebagai orang yang beriman. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan surat An-Nisa ayat 59 ini dan surat An-Nahl ayat 64 ialah di mana setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta pemimpin selama pemimpin yang itu memerintahkan
kita tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi apapun permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber untuk memecahkannya. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Hanya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang terakhir, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar bisa kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam surat An-Nisa dan An-Nahl ini kita akan mempelajari tajwidnya tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Yang pertama kita lihat alif lam samsiyah. Gimana artinya? Alif lam samsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu dari huruf samsiyah, yang hurufnya ada 14. Cara membaca alif lam samsiyah ini dengan cara memasukkan alif lam ke huruf samsiyah atau melebur huruf dengan huruf berikutnya sehingga alif lamnya tidak dibaca. Sering juga kita menyebutnya alif lam samsiyah ini adalah idgham samsiyah yang bertanda tasdid kuncinya. Kemudian yang kedua, alif lam qamariyah. Di mana alif lam qamariyah? Artinya alif lam yang dirangkai dengan kata benda yang diawali dengan salah satu huruf-huruf qamariyah. Hurufnya juga 14 huruf sama dengan huruf samsiyah. Atau membaca alif lam qamariyah ini kita jelas alif lamnya dibaca, atau yang sering juga kita sebut dengan izhar qamariyah. Baik, kita lihat pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya al-jadid, adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita ketahui semua perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita sebut hadis. Adapun bentuk hadis yang harus kita ketahui, yang pertama hadis qauli, yaitu hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad. Qauli berupa tuntutan dan petunjuk syarat segala perkataan dari Nabi Muhammad, baik dari aspek akidah, syariah maupun akhlak Nabi. Kemudian hadis fi'li, yaitu hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Kemudian yang ketiga, hadis takriri, yaitu yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Jadi hadis qauli berupa hadis yang berupa perkataan, fi'li berupa perbuatan, dan ketiga hadis takrir berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dari segi kualitas hadis kita bagi menjadi 3: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kita lihat yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang sehat, yang benar, yang sah, yang sempurna. Artinya hadis yang sah, hadis yang sempurna, yang selalu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang mirip dengan hadis sahih,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalan perawinya. Jadi letak beda hadis hasan dengan hadis sahih dari tingkat hafalan pada periwayatnya. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah atau yang tidak kuat. Atau disebut juga hadis ini adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari satu syarat hadis sahih atau hadis hasan. Jadi lemah hadis dhaif ini. Kita lihat dari fungsi hadis. Fungsi hadis ada sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasri', dan bayan tabdil. Kita lihat yang bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran, di mana fungsi hadis sebagai bayan takrir menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingganya maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi mempertegas, memperjelas isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, bayan tafsir, yaitu menafsirkan Al-Quran, di mana menafsirkannya secara rinci. Mungkin di dalam Al-Quran terdapat kata-kata atau maknanya yang masih samar, jadi dirincikan oleh hadis. Ini dinamakan adalah bayan tafsir. Kemudian yang ketiga, bayan tasri', yang artinya memberi kepastian hukum yang tidak jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bayan tabdil, hadis yang membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena yang lebih sesuai dengan keadaan. Jadi hadis juga sebagai pembatalan Al-Quran kalau yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak sesuai lagi dengan keadaan. Baiklah, itu penyampaian kita pada hari ini tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari pelajaran kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.